Shalom, perkenalkan nama saya Ferdi, NPM 1940302057, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini saya akan membahas ataupun sedikit berbincang tentang menjelaskan logika fasi. Nah, di mana di dalamnya nanti itu ada pengantar fasi dan juga cara ataupun menghitung output dari fasi. Baik, kita masuk saja ke dalam pembahasannya tentang logika fasi. Nah, pertama kita harus mengenal ataupun mengetahui dulu apa sih logika fasi itu. Nah, logika fasi itu merupakan salah satu metode dasar dalam kecerdasan buatan yang dirancang secara khusus untuk dapat mengakui sisi proses ataupun kejadian atau cara kerja sistem yang mendekati kenyataannya. Nah, secara faktual, di alam semesta ini tidak ada hal yang pasti. Oleh sebab itu, bisa kita katakan prosesnya ini dikatakan secara nonlinear, dinamis, stokastik, dan bervariasi ataupun berfluktuasi. Nah, logika fasi sendiri ini juga bisa kita katakan sebagai suatu cara yang dapat ataupun sesuatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Nah, di sini ada contoh, ya bisa kita lihat. Contohnya di sini membahas tentang persediaan stok di gudang. Nah, di mana manajer pergudangan itu mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak nantinya persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok harinya. Nah, di sini kita tahu inputnya, kita harus menetapkan inputnya terlebih dahulu, input dan juga output. Jadi dari soal ini, inputnya yang mana? Inputnya adalah yang saya beri warna merah ini. Ya, inputnya yang ini, persediaan barang pada akhir minggu. Lalu untuk output, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Nah, jadi dalam fasi kita harus menentukan input dan output terlebih dahulu agar kita bisa mempermudah untuk menghitungnya nanti. Kemudian kita lanjut. Nah, mengapa sih ataupun kenapa alasan kita menggunakan logika fasi? Di sini ada 3. Yang pertama, konsep logika fasi itu mudah dimengerti. Nah, mengapa di sini dikatakan mudah dimengerti? Karena menurut saya ketika membaca ataupun mempelajari tentang konsep logika fasi ini, perhitungannya sangat mudah dan juga operasinya juga hanya penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi akan juga lebih mudah menentukan ataupun mendapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua itu logika fasi itu sangat fleksibel. Nah, fleksibel di sini dalam artian dapat digunakan di dalam banyak kehidupan sehari-hari kita ya. Dan juga sudah banyak paper yang membahas tentang logika fasi dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sudah bisa banyak kita lihat di banyak sumber ya. Kemudian untuk yang ketiga itu logika fasi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Ya, kita lanjut. Nah, di sini aplikasi logika fasi itu pertama kali digunakan itu ataupun diaplikasikan pada tahun 1990. Di mana pertama kali itu dibuat mesin cuci dengan logika fasi di Jepang. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tahun 1990 saja logika fasi ini sudah dilakukan. Nah, dan juga sudah dilakukannya itu ataupun di mesin cuci. Nah, kita tahu bahwa sampai sekarang kita masih juga menggunakan mesin cuci, berarti logika fasi itu masih sangat toleran jika digunakan pada tahun-tahun kita sekarang ya. Kemudian untuk inputnya di sini dimasukkan itu seberapa kotor ya pakaiannya, kemudian jenis kotorannya apa ya, bisa berupa daki atau minyak, dan juga berapa banyak pakaian yang dicuci, semisal 10 pakaian, 20 ataupun 15 ya. Jadi seperti itu inputnya. Kemudian kita lanjut. Nah, logika fasi ini itu mempunyai aturan sendiri ya, dimana untuk menentukan keanggotaannya yaitu bisa disebut dengan himpunan fasi. Dia memiliki nilai keanggotaan yang terletak di antara 0 sampai 1 ya. Jadi yang termaksud 0 sampai 1 hanya itu ya untuk himpunan logika fasi. Jadi diantaranya bisa 0,2, 0,5, 0,25, 0,3, 0,7 dan lain sebagainya. Yang penting masih di rentang 0 sampai 1. Jadi itu aturan logika fasi, himpunan fasi. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam contoh.
Di sini ada contoh di mana perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC dari data 1 bulan terakhir. Nah, perlu dicatat ataupun perlu diingat, kita akan mencatat inputnya ya, di mana di sini permintaan terbesar itu mencapai 5.000 ya, berwarna merah ini permintaan terbesarnya 5.000. Kemudian permintaan terkecil ya, kita ingat ada permintaan terbesar dan terkecil. Permintaan terkecilnya itu ada 1.000. Dan untuk persediaan terbanyaknya atau maksimumnya itu 600 dan yang terkecil itu pernah sampai 100. Nah, kemudian yang perlu kita catat lagi yaitu produksinya ya. Produksi maksimum yang dihasilkan yaitu 7.000 maksud saya, maaf. Kemudian produksi yang paling sedikit itu dalam sehari itu 2.000 ya. Jadi perlu kita ingat lagi karena nanti akan berhubungan dengan cara penyelesaian ataupun cara menghitungnya. Nah, di sini perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fasi, di mana R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Ya, itu R1. Untuk R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Lalu untuk R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan untuk yang terakhir R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Jadi inilah 4 aturan fasi yang digunakan dalam proses produksi perusahaan tersebut. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaannya. Pertanyaannya ialah berapakah kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan gudang masih 300 kemasan. Ya. Nah, di sini pertama kita harus menentukan dulu himpunan fasinya, di mana permintaan terdiri atas 2 himpunan fasi, yaitu naik dan juga turun. Ya, bisa kita lihat naik kita taruh di sebelah kanan dan turun di sebelah kiri ya. Nah, kemudian rentangnya 0 sampai 1 dan nilai 1.000 ini kita tahu tadi bahwa permintaan sedikit ataupun permintaan minimumnya. Jadi kita buat 1.000 dan 5.000 ini merupakan permintaan terbesar ataupun permintaan maksimum. Nah, 4.000 dari mana? 4.000 ini merupakan dari pertanyaan. Nah, jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan ya. Jadi kita masukkan 4.000. Nah, jika 4.000 ini kita tarik ya, maka dia akan mendapatkan nilai untuk turun itu ya. Nilai turun itu dari sini, teman-teman. Nilai turun itu dari 1.000 kita tarik ke atas ya. Lalu kita tarik turun ya. Nah, jadi titik ini ya yang berada 0,25 itulah nilai untuk himpunan fasi yang turun. Jadi dia berkisar antara 0,25. Sedangkan untuk yang naik ya dari 5.000 kita tarik ke atas lalu turun ya. Titik 4.000-nya berada di sini. Ataupun jika kita tarik lurus ke sini itu berada di kisaran 0,75. Nah, jadi ini untuk permintaan kemasan perharinya. Kita masuk dalam fungsi keanggotaan variabelnya. Nah, di sini ada rumus ya. Rumusnya ini akan kita gunakan terus sampai di akhir. Di rumusnya kurang lebih seperti ini saja. Di mana di sini fungsi variabel permintaan turun itu 5.000. 5.000 itu dari mana? Itu dari permintaan terbesar ya, dikurang X ya. Kemudian dibagi 4.000. Nah, 4.000 ini dapatnya dari mana? 4.000 ini hasil dari pengurangan 5.000 dikurang 1.000 ya. Ataupun bisa kita katakan permintaan terbesar atau maksimum dikurangi dengan permintaan minimum. Ini tadi ya. Yang ini permintaan terbesar dikurangi dengan permintaan minimum. Nah, ini ya. Permintaan terbesarnya 5.000 dan minimumnya 1.000. Nah, lalu untuk variabel permintaan naik ya, yang ini itu sama saja, cuma bedanya di sini X-nya yang duluan kita tulis ya. Kemudian dikurangi 1.000. 1.000 tadi permintaan minimum, kemudian dibagi 4.000.
4.000 sama ya, hasil maksimum dikurangi dengan hasil ataupun permintaan minimum. Nah, jadi seperti ini, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Nilai keanggotaan turun itu ya, hasilnya 5.000 dikurang 4.000, kemudian dibagi 4.000, hasilnya 0,25. Begitu juga dengan nilai keanggotaan yang naik, kita dapatkan hasilnya 0,75. Sehingga nilai-nilai ini bisa kita lihat sama ya dengan nilai ini, di mana nilai naik itu 0,75 dan turunnya 0,25. Ya, ini. Kemudian kita lanjut. Nah, sekarang itu himpunan persediaan terdiri atas dua himpunan fasi, yaitu sedikit untuk himpunan fasi sedikit dan banyak. Ya, sama kita buat di grafiknya. Kemudian kita buat ini nilai 100 dari mana? Nilai 100 itu dari persediaan, karena di sini persediaan yang dicari, sehingga persediaan minimumnya tadi itu 1.000 dan maksimumnya itu 6.000. Nah, 300 dari mana? Teman-teman, 300 itu kita dapat dari soal. Ya, kita dapat dari soal, dan persediaan gudang masih 300 kemasan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi, nilai 300 ini dari soal, ya. Nah, 300 ini kita tarik titik ke atas, ya. Akan berada di posisi ini. Untuk nilai banyak 0,45 dan nilai sedikit 0,6. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, rumusnya sama. 600 itu persediaan maksimum 600 dikurang Y dan dibagi dengan 500. Ya, 500 dari mana? Persediaan maksimum dikurangi dengan persediaan minimum. 600 dikurangi dengan 100 hingga di sini 500. Nah, untuk variabel banyak sama kayak rumus sebelumnya, cuma Y yang terlebih dahulu kita tulis, kemudian dikurang 100. 100 ini variabel minimum tadi, persediaan minimum, dan 500 hasil pengurangan dari 600 ataupun persediaan maksimum dikurang persediaan minimum, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk yang sedikit 0,6 dan banyak 0,4 ya, kita bisa lihat pada tabelnya ya, sedikit 0,6 di titik ini. Kemudian untuk yang banyak ya, untuk yang banyak kita tarik ya, titik 300-nya akan pas di sini, tinggal kita tarik 0,4. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada produksi barang terdiri atas dua himpunan, yaitu berkurang dan bertambah. Ya, kita bisa lihat 2.000 itu tadi produksi minimum ya, sedangkan yang 7.000 itu produksi maksimumnya. Ya. Nah, pertanyaannya di sini, sesuai soal itu berapakah jumlah yang harus kita tentukan untuk itu? Kita harus menentukan nilai Z terlebih dahulu ya. Karena pertanyaannya tadi itu berapa produksi yang harus kita tentukan, maka kita harus mencari nilai nilai Z, maksud saya nilai Z terlebih dahulu. Karena nilai Y dan X tadi sudah kita ketahui ya. Nah, di sini kita ada rumus ya, produksi barang, di mana 7.000 tadi itu merupakan nilai maksimum dari produksi, dan 5.000 ini merupakan nilai produksi maksimum dikurangi dengan produksi minimum, sehingga 7.000 dikurang 200 ini ya, hasilnya 5.000. Nah, rumus yang di bawah juga sama untuk yang bertambah, tapi kita tulis Z terlebih dahulu di depan, dikurang 2.000. 2.000 tadi dari contoh soalnya produksi minimum, ya 5.000 hasil pengurangan produksi barang maksimum dan minimum. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Ya. Nah, karena Z tadi yang kita cari, kita harus menentukan dulu nilai Z yang di sini. Ya, kita harus mencari nilai Z yang ini, baik yang berkurang maupun bertambah. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasinya. Nah, di mana R1 itu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang akan berkurang. Nah, di sini kita masukkan permintaan turun
kita bandingkan dengan persediaan banyak ya, dimana nilai minimumnya tadi ini sama. Ini kita masukkan sehingga kita dapatkan nilai 0,25, kita bandingkan dengan 0,4 ya. Coba kita kembali. Ya, ini ya. Untuk banyak ini sebesar 0,4 dan turun itu sebesar 0,25 ya. Jadi nilai ini yang kita ambil ya. Nah, di sini. Jadi kita masukkan turunnya tadi 0,25 dan banyaknya itu 0,4. Sehingga jika kita bandingkan antara kedua nilai ya, nilai minimum itu jelas ada di 0,25 atau permintaan turun, sehingga di sini kita mengambil nilai 0,25. Nah, kemudian kita lihat himpunan produksi barang ya, karena kita akan mencari nilai Z yang ini ya. Kemudian sehingga kita masukkan ke dalam persamaan itu 7.000 dikurang Z, kemudian dibagi 5.000 hasilnya 0,25, maka nilai Z kita dapatkan sebesar 5.750 ya, untuk R1. Kemudian kita lanjut ke R2. Nah, di mana R2 ini jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kemudian kita bandingkan permintaan turun dan persediaan sedikit ya, nilai minimumnya yang kita dapatkan itu sebesar 0,25 untuk turun dan yang sedikit itu 0,6 ya. Jika kita bandingkan tentu yang lebih kecil itu 0,25 ya, sehingga rumusnya tadi juga persamaannya sama ya, 0,25 juga kita dapat. Kemudian Z2 nya tentu nilainya akan sama dengan yang pertama R1 5.750. Lalu untuk R3 di mana permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Berarti di sini permintaan naik dan persediaan banyak ya, yang ini kita ambil. Maka nilai minimalnya tadi bisa kita dapatkan 0,75 dan 0,4. Jika kita bandingkan, tentu yang lebih kecil ataupun minimumnya 0,4. Sehingga kita mengambil 0,4. Kemudian di sini Z dikurang 2.000 dibagi 5.000. Kita dapatkan hasil 0,4 ya. Sehingga Z3-nya kita dapatkan nilainya 4 sebesar 4.000. Ya. Lalu untuk R4 ataupun yang terakhir ini permintaan naik dan persediaan sedikit. Ya, jadi kita buat permintaan naik dan persediaan sedikit ya. Nah, nanti kita sudah dapatkan hasilnya segini 0,75 dan 0,6, sehingga kita masukkan dalam persamaan sehingga kita dapatkan Z4-nya 5.000 ya. Jangan sampai kita salah memasukkan rumus ataupun menggunakan rumus. Nah, jika sudah kita dapatkan, dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z ya, persamaan Z ya. Ini untuk rumusnya persamaannya, di mana kita nanti akan memasukkan nilai Z1, Z2, Z3, Z4 yang sudah kita dapat tadi ya. Untuk nilai ini Z4, Z dan sampai Z1 tadi. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam persamaan ya. Ini tadi merupakan nilai minimum dari setiap aturan yang digunakan. Ada 4 aturan tadi ya, sehingga kita dapatkan 0,25 tadi ya aturannya. Dan yang ini dikali dengan nilai Z1, Z2, Z3, dan Z4. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ya, 0,6 dikali dengan 5.000 seperti itu. Nah, kemudian dibagi dengan nilai minimumnya dari masing-masing setiap R1, R2, R3, dan R4. Sehingga bisa kita lihat di sini hasil yang didapatkan itu 7.475 dibagi 1.000 dibagi 1,5 ya, 1,5. Sehingga didapatkan hasil Z ya, nilai Z yang kita cari itu sebesar 4.983. Nah, jadi untuk jumlahnya kita sudah bisa menemukan jumlah makanan kaleng jenis ABC
yang harus diproduksi itu sebanyak 4.983 kemasan. Ya. Jadi untuk perhitungannya seperti itu. Kita harus menentukan pertama mencari nilai X, Y, kemudian mencari nilai Z, ya. Menggunakan rumus persamaan seperti ini. Ya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan mengenai materi saya tentang logika fasi, di mana di dalamnya tadi saya membahas tentang sedikit pengenalan tentang logika fasi itu apa, kemudian aplikasinya, kemudian alasan digunakannya, dan juga contoh perhitungannya. Meskipun sederhana, saya yakin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika ada salah kata ataupun ada yang saya salah sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.